Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya cari, yaitu metode-metode isolasi dan identifikasi dari Listeria spp dan Listeria monocytogenes. Overviews. Pokok kajian yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, apa itu Listeria spp dan Listeria monocytogenes. Yang kedua adalah metode-metode isolasi. Yang ketiga adalah identifikasi dari kultur yang diisolasi. Yang keempat, metode identifikasi yang digunakan dalam epidemiologi. Yang kelima adalah future direction dari deteksi dan identifikasi dari Listeria monocytogenes. Yang keenam adalah kesimpulan. Pokok kajian yang pertama yaitu apa itu Listeria spp dan Listeria monocytogenes. Secara umum, genus Listeria merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dan rendah G+C konten, dan bakteri ini bersifat patogen. Maksudnya G+C kontennya itu pasangan basa guanin dan sitosin yang membentuk 3 ikatan hidrogen. Sampai saat ini ada 6 spesies dari bakteri Listeria yang diakui. Yang pertama yaitu Listeria monocytogenes. Yang kedua yaitu Listeria innocua. Yang ketiga Listeria ivanovi. Yang keempat Listeria seligeri. Yang kelima Listeria welsimeri dan Listeria gray. Secara khusus pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan tentang Listeria monocytogenes. Sebelum kita mengetahui metode identifikasi dan isolasi Listeria monocytogenes, perlu kita tahu urutan taksonomi Listeria monocytogenes terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kingdom Bacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, ordonya yaitu Bacillale, familia yaitu Listeriaceae, genus Listeria, yang terakhir spesiesnya yaitu Listeria monocytogenes. Dampak dari infeksi bakteri Listeria monocytogenes yaitu kita tahu bahwa bakteri Listeria monocytogenes ini bersifat patogen kepada manusia atau makhluk hidup lain. Dampaknya sangat signifikan dan sangat berbahaya. Di antaranya itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti kanker atau AIDS, dan juga berpengaruh kepada perempuan yang hamil, bayi yang baru lahir, yang menyebabkan kecacatan fisik dan janin. Metode-metode isolasi. Secara historis, telah banyak tantangan untuk menemukan teknik-teknik isolasi Listeria dari makanan atau dari sampel lainnya untuk mengetahui bakteri ini bersifat patogen untuk manusia. Dalam penelitian awal, tercatat bahwa Listeria mampu tumbuh pada suhu rendah kira-kira 4 derajat Celcius. Pada penelitian ini, metode-metode ini diharapkan mampu mendeteksi satu organisme Listeria per 25 gram dari makanan atau sampel yang akan diteliti. Dalam industri makanan, biasanya diperlukan 5-6 hari untuk memperoleh hasil isolasi. Maka dari itu, telah dikembangkan metode-metode isolasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metode FDA, BAM, dan metode ISO 11290. Dalam layar kita lihat metode FDA, BAM, dan ISO 11290. Yang pertama, metode FDA, BAM. Pada metode ini, sampel diperkaya selama 40 jam dalam suhu 30 derajat Celcius di dalam Listeria. FDA BAM adalah singkatan dari FDA Bacteriological dan Analytical Method. Pengayaan kandung metode ini mengandung agen selektif akriflavin
asam naladiksik, dan agen siloheksamid anti jamur. Kaldu diperkaya kemudian diletakkan di atas agar selektif. Untuk FDA BAM, agen metode selektif ditambahkan ke medium basal setelah 4 jam inkubasi. Yang kedua adalah metode ISO 11290. ISO adalah singkatan dari International Organization of Standard. Dalam metode ISO 11290, metode pengayaan utama adalah dalam setengah fraser kaldu, mengandung hanya setengah konsentrasi agen selektif. Setelah penginkubasian selama 24 jam, maka sampel dimasukkan ke fraser broth untuk pengayaan lebih lanjut. Metode ini menggunakan agen selektif akriflavin dan asam nalaksid serta eskulin. Kedua metode ini membutuhkan pengayaan dari 25 gram sampel yang masih baik dalam media selektif. Metode ini digunakan untuk identifikasi biokimia dan koloni yang spesifik. Meskipun agen selektif diperlukan untuk menghambat organisme kompetitif selama pengayaan, ada banyak laporan tentang efek berbahaya dari agen selektif yang digunakan dalam metode FDA-BAM dan metode ISO 11290. Yang kedua adalah metode USDA dan Association of Analytical Chemists, disingkat dengan AOACI IDF 99312. Metode ini digunakan untuk memperbanyak listeria dari sampel makanan tertentu. Metode USDA dan metode USDA IDF ini juga menggunakan pengayaan selektif dalam kaldu yang mengandung areklavin dan asam naladiksik selama 48 jam. Baiklah, yang akan saya jelaskan adalah metode USDA. Metode ini menggunakan sampel makanan hanya dari daging telur dari unggas, seperti burung-burung. Pengayaan primer mengandung agen selektif akriflavin dan asam naladik. Pengayaan sekunder mengandung agen selektif molaksaktam dan kolistin sulfat. Metode AOAC IDF 993.12. Metode ini menggunakan sampel dari susu. Selanjutnya menggunakan metode pengayaan selektif, kemudian dalam kaldu mengandung agen selektif seperti areklavin dan asam naladiksik. Perlu kita tahu, semua metode isolasi yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu menggunakan agen selektif yang berbeda-beda, dan ada yang sama agen selektifnya di dalam metode yang berbeda. Baiklah, selanjutnya adalah metode identifikasi kultur terisolasi. Metode identifikasi kultur terisolasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu antibody based test dan tes molekular. Antibody based test itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu enzyme link immunosorbent assay atau disingkat dengan ELISA, dan yang kedua adalah immunocapture. Enzyme link immunosorbent assay atau ELISA. Metode ini menggunakan sebuah antibody yang berkombinasi dengan antibody yang lain dan dipasangkan dengan sebuah enzim untuk mendeteksi
antigen yang ditangkap. Metode ELISA juga dapat digunakan untuk matriks sampel yang kompleks, yang membuat tes ini juga sangat cocok untuk pengujian makanan. Hasil terbaru dari metode isolasi ELISA ini untuk listeria yaitu hasil identifikasi dan isolasinya dapat dilihat dalam waktu 30 jam yang sebelum menggunakan metode ini hampir menghabiskan waktu 5-6 hari. Tes molekular itu sendiri dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu hibridisasi DNA dan polymerase chain reaction atau PCR. Immunocapture. Metode ini menggunakan magnetic beads atau manik-manik magnetik atau dipsticks yang dilapisi antibodi yang spesifik untuk memisahkan listeria dari sebuah mikroflora dan komponen makanan inhibitor. Immunocapture juga khusus untuk isolasi listeria monocytogenes. Maksudnya, immunocapture ini terkhusus untuk mengisolasi jenis spesies listeria monocytogenes. Sebagian besar metode ini efektif untuk pengujian listeria monocytogenes yang dilakukan oleh para peneliti di bidang identifikasi dan isolasi bakteri. Yang kemudian adalah tes berbasis antibodi, yaitu yang pertama hibridisasi DNA dan yang kedua adalah polymerase chain reaction atau PCR. Hibridisasi DNA, metode molekular yang paling simpel yang digunakan untuk mengidentifikasi listeria dan listeria monocytogenes dalam berbagai makanan. Urutan target molekular diidentifikasi menggunakan sebuah oligonukleotida dari urutan-urutan komplementer ke urutan DNA target yang memuat sebuah label identifikasi. Pada hibridisasi DNA ini juga isotop radioaktif yang disatukan ke sebuah urutan oligonukleotida sebelumnya digunakan sebagai label untuk identifikasi. Kemudian polymerase chain reaction atau PCR. PCR adalah teknik di mana segmen DNA yang diperkuat menggunakan DNA polimerase dengan panas yang stabil, biasanya menggunakan elektroforesis gel agrosa. PCR kini ditetapkan sebagai teknik identifikasi listeria SPP dan listeria monocytogenes sebagai metode yang sangat ampuh yang diakui sampai saat ini oleh peneliti di bidang identifikasi dan isolasi bakteria listeria. Berbeda dengan hibridisasi DNA, RNA atau DNA target yang diperlukan relatif lebih besar untuk melakukan tes pada PCR. Baiklah, selanjutnya adalah metode-metode yang identifikasi yang digunakan di epidemiologi. Yang pertama adalah phenotypic typing methods dan yang kedua adalah molecular typing techniques. Phenotypic typing methods. Serological typing, pembagiannya adalah serological typing, page typing, multilocus enzyme electrophoresis atau disingkat dengan MEEE. Serological typing. Metode ini didasarkan pada antibodi yang secara khusus bereaksi dengan somatik atau antigen O dan flagellar atau antigen H sepsis listeria. Listeria SPB dikelompokkan berdasarkan antigen O atau H ke dalam serotip yang ditampilkan. Metode identifikasi ini ditujukan terhadap identifikasi inti antigen, memungkinkan identifikasi terhadap genus Listeria, tetapi tidak membedakan spesies Listeria.
Selanjutnya adalah page typing. Metode ini didasarkan pada interaksi tertentu dari bakteriofag yang spesifik dengan strain host Listeria sehingga menyebabkan lisis terhadap sel inang. Selanjutnya adalah multilocus enzyme electrophoresis atau MEE. Metode ini didasarkan pada pengamatan bahwa variasi di urutan asam amino enzim menghasilkan muatan elektrostatik yang berbeda dari protein yang mobilitas elektroforesisnya juga berbeda. Variasi mobilitas ini secara langsung berhubungan dengan variasi alel coding untuk enzim dan dapat diurutkan ke dalam jenis elektroforesis. Elektroforesis dari ekstrak menggunakan gel pati dan pewarnaan spesifik enzim. Metode selanjutnya adalah molecular typing techniques. Yang pertama yaitu ribotyping, yang kedua restriction enzyme analysis atau REA, yang ketiga PCR based typing methods, dan yang keempat adalah DNA sequencing. Ribotyping didasarkan pada variasi dalam gen ribosom atau protein. Metode ini awalnya digunakan untuk membangun hubungan filogenetik dan merupakan dasar sistem prokariota yang modern. Restriction enzyme analysis atau REA. Teknik ini melibatkan penggunaan enzim restriksi yang memotong urutan tertentu dalam molekul DNA tertentu. Hasil dari metode ini adalah olah fragmen dengan berbagai ukuran yang berbeda. PCR-based typing methods. Metode ini menggunakan random primer untuk memperkuat fragmen DNA secara acak, menganalisis produk PCR dengan membandingkan panjang fragmen DNA atau variasi konfirmasi dalam produk PCR. Dan yang terakhir adalah DNA sequencing, metode yang paling akurat untuk mengevaluasi hubungan organisme genetik. Sintesis DNA dikendalikan dengan penggabungan dideoksi selama perpanjangan untai DNA. Yang kajian kelima adalah future direction dari deteksi dan identifikasi dari Listeria monocytogenes. Yang pertama adalah test targeting DNA. Tes targeting DNA itu terbagi menjadi reverse transkripsi atau RT-PCR, real-time PCR, nucleic acid sequence based amplification atau NASBA. Yang kedua adalah DNA microarrays, terbagi menjadi PCR based microarrays dan oligonucleotide based microarrays. Reverse transcription atau RT-PCR. RT-PCR melibatkan reaksi dua langkah. Langkah pertama adalah menggunakan enzim reverse transkriptase untuk menerjemahkan mRNA menjadi DNA komplementer atau cDNA. Reaksi ini didukung oleh oligonucleotide primer secara acak. Langkah kedua yaitu DNA komplementer digunakan sebagai template untuk amplifikasi urutan tertentu dengan menggunakan PCR primer target oligonukleotida yang spesifik dan DNA polimerase untuk mengisolasi reduksi. Yang kedua adalah real-time PCR. Teknik ini merupakan hasil modifikasi dari reverse transcription atau RT-PCR. Real-time PCR bersifat kuantitatif dengan keuntungan yang signifikan dibandingkan metode-metode yang lain. Maka dari itu, metode ini sangat atraktif atau cocok untuk tes makanan dan investigasi epidemiologi. Yang ketiga adalah nucleic acid sequence based amplification atau NASBA. NASBA merupakan alternatif untuk metode PCR konvensional yang melibatkan 3 enzim. Langkah pertama adalah sebuah reverse transkriptasi digunakan di dalam kombinasi dengan sebuah oligonukleotida primer untuk memproduksi sebuah molekul hibrid DNA RNA komplementer. Langkah kedua adalah sebuah enzim RNase memindahkan RNA dari molekul hibrid reverse transkriptasi. Pembagian DNA microarrays adalah PCR based microarrays. Maksudnya ini adalah keuntungan yang diperoleh untuk PCR based microarrays. Untuk menghasilkan microarray berbasis PCR perlu memperkuat daerah tertentu dengan menggunakan target tertentu. Microarrays tersebut diciptakan untuk mewakili genom bakteri. Target DNA dihasilkan dari sampel dari RNA total bakteri menggunakan RT-PCR atau reverse transcription. Yang terakhir adalah oligonucleotide based microarrays. Keuntungan yang didapat dari oligonucleotide based microarrays ini adalah hibridisasi dapat dilakukan langsung menggunakan RNA bakteri total. Keuntungan yang lain yaitu
mengurangi kontaminasi silang dan cross hybridization. Baiklah, dari jurnal yang saya presentasikan pada kesempatan ini, saya mengambil kesimpulan yaitu Listeria spp dan Listeria monocytogenes adalah spesies bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Isolasi dan identifikasi dari Listeria spp dan Listeria monocytogenes khusus dilakukan pada sampel makanan. Perbedaan metode isolasi FDA ABAM dan ISO 1190 adalah di dalam rentang waktu penginkubasiannya, yaitu FDA ABAM selama 40 jam dan ISO 1190 selama 24 jam. PCR atau polymerase chain reaction adalah metode yang diakui yang sangat ampuh sebagai metode yang paling disukai dan ampuh untuk identifikasi Listeria spp dan Listeria monocytogenes. Hanya saja kelemahannya adalah untuk membeli PCR itu sendiri sangat mahal. Sekianlah presentasi jurnal yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih.